Salam, selamat malam jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita sangat bersyukur pada malam hari ini dalam acara ibadah gabungan kelompok doa. Dan dalam ibadah ini kita akan menyampaikan segala doa dan permohonan kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita memulai ibadah kita dalam doa, saya mengajak kita bersama-sama memuji Tuhan dari buku Kemenangan Iman nomor 33 ayat 1 sampai ayatnya yang keempat. Kemenangan Iman nomor 33 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Allah telah hentar kita. Allah telah hentar kita dalam minggu yang lalu. Mari kita berhimpun di rumahnya berteduh. Inilah hari indah, lambang perhentian kekal. Inilah hari indah, lambang perhentian kekal. Berilah kami anugerah demi namanya Yesus. Selamatkan dari dosa, tolonglah ya penebus. Segala beban diserahkan, dalam Dikau sentosa. Segala beban diserahkan, dalam Dikau sentosa. Ayat yang ketiga. Dekatlah pada kami yang memuji nama-Mu, dalam rumah-Mu ini nyatakan kemuliaan-Mu. Berilah kami rasalah bayang perhentian kekal. Berilah kami rasalah bayang perhentian kekal. Ayat yang keempat. Moga Injil bawakan selamat dan penghiburan, anugerah tak terhingga yang cemar disucikan. Tetapkan iman kami sampai di hadirat-Mu. Tetapkan iman kami sampai di hadirat-Mu. Kita satu di dalam doa. Kami sangat bersyukur pada malam hari ini ya Tuhan, oleh karena berkat dan pertolongan Tuhan untuk seluruh jemaat kami di tempat ini. Kami telah melaksanakan setiap aktivitas kami berapa hari yang sudah kami lalui. Kami percaya Tuhan telah memberkati, memberi kekuatan kepada jemaat kami. Itulah sebabnya kami datang untuk merendahkan diri kami, mau menyembah Tuhan, memuliakan nama Tuhan, teristimewa mendengar firman Tuhan bersama-sama pada malam hari ini. Oleh karena itu hamba mohon Tuhan Yesus Kristus hadir dari awal akhirnya persekutuan kami ini. Di dalam nama-Mu hamba berdoa dan membuka persekutuan kami malam hari ini. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan bersama-sama, saya mengajak kita untuk memuji Tuhan dari buku Kemenangan Iman pada nomor
192. 192, hentarku di jalan berat, ayat 1 sampai ayatnya yang keempat, dan kita memberi persembahan kita pada malam hari ini. Hentarku di jalan berat, hentarku kalau penat, ku sejahtera kalau terang, cintamu bergemilang, Yesus Tuhan, dengarlah seru doaku, di salib-Mu ya Tuhan, ku pintakan selamat-Mu. Ayat yang kedua, Engkau perlindunganku, kalau angin keras merdu, karena Tuhan hampirlah, ku senang sentosalah, Yesus Tuhan, dengarlah seru doaku, di salib-Mu ya Tuhan, ku pintakan selamat-Ku. Ayat yang ketiga, Tuhan benteng jiwaku, aku harap padamu, kalau hidupku tak senang, Tuhan yang menghiburkan, Yesus Tuhan, dengarlah seru doaku, di salib-Mu ya Tuhan, ku pintakan selamat-Ku. Ayat yang keempat, kalau hidupku lenyap, ku menghentar jiwaku, masuk dengan bertetap dalam keselamatanku, Yesus Tuhan, dengarlah seru doaku, di salib-Mu ya Tuhan, ku pintakan selamat-Ku. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita satu di dalam doa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sangat bersyukur malam hari ini ya Tuhan, oleh karena kesempatan yang Tuhan izinkan untuk kami datang menyembah, memuliakan nama Tuhan. Teristimewa untuk merenungkan bagian firman Tuhan bersama-sama. Oleh karena itu hamba mohon Tuhan Yesus Kristus hadir dari awal akhirnya. Kami merenungkan firman-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita membuka firman Tuhan kita malam hari ini. Sebelum kita berdoa bersama-sama. Yang saya ambil di dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-10. Ayatnya yang ke-13. 1 Korintus pasalnya yang ke-10.
ayatnya yang ke-13, saya akan membaca firman Tuhan untuk kita. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara-saudara, yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Di dalam ayat pembacaan kita pada malam hari ini, saya menarik satu kesimpulan yang menjadi pokok renungan kita, yaitu berkat di balik masalah. Berkat di balik masalah. Dalam setiap keadaan, Tuhan izinkan kita alami masalah dalam hidup kita. Dia selalu punya rencana yang indah. Dia mau kita selalu berubah dan menjadi seperti apa yang dikehendaki Allah bagi saya dan saudara-saudara. Tuhan selalu ingin memberkati setiap orang. Tuhan selalu ingin memberkati saya dan saudara-saudara. Bahkan di tengah-tengah himpitan, masalah, dan kesulitan yang sedang kita alami dan hadapi dalam hidup ini. Pertanyaan untuk kita pada malam hari ini, apa berkat yang akan kita peroleh di saat kita menghadapi masalah? Apa berkat yang akan kita peroleh di saat kita menghadapi masalah? Yang pertama, masalah itu mendewasakan kita. Masalah diizinkan Tuhan supaya kita mau berubah dan menjadi lebih dewasa. Di dalam Wahyu pasal 3, ayatnya yang ke-19 berkata, barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu, relakanlah hatimu dan bertobatlah. Tuhan sering mendidik saya, mendidik saudara-saudara melalui masalah dan penderitaan yang kita alami. Kadangkala telinga rohani kita tidak peka untuk mendengar suara Tuhan, teguran dan nasihat Tuhan. Sehingga ia pakai masalah, ia memberi masalah untuk kita hadapi. Ia memberi semuanya supaya kita sadar dan berbalik. Sebab janganlah keraskan hatimu. Alkitab berkata demikian. Ia memberi semuanya supaya kita sadar dan berbalik kepada Tuhan. Setiap tantangan dan masalah yang kita alami menjadikan kita pribadi yang lebih kuat. Masalah itu akan lebih membuat kita lebih kuat supaya kita dapat bertumbuh di dalam Tuhan. Di dalam Alkitab berkata bahwa iman itu bertumbuh melalui pembacaan kitab suci, tetapi juga melalui masa-masa yang sukar. Di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 10 sampai ayat yang ke-15 yang berkata demikian. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Bahkan Ia turut bekerja dalam segala sesuatu. Justru dikatakan di sana untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Di dalam kitab Roma pasal 8 ayat yang ke-28 berkata demikian. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, apa berkat yang kita peroleh di saat kita menghadapi masalah? Yang pertama, masalah itu
mendewasakan kita supaya kita tetap bertumbuh di dalam Tuhan. Yang kedua kita lihat di sana, apa berkat di balik masalah yang sedang kita hadapi? Masalah membuat kita dapat melihat kuasa dan kemuliaan Tuhan. Ini yang kedua, ini berkat di balik masalah yang kita hadapi dalam hidup ini. Masalah itu membuat kita dapat melihat kuasa dan kemuliaan Tuhan. Ada perkataan seperti ini, banyak masalah, banyak mujizat. Sedikit masalah, sedikit mujizat. Tidak ada masalah, tidak ada mujizat. Masalah itu membuat hidup kita lebih hidup. Sekali lagi, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, masalah membuat hidup kita lebih hidup. Artinya, sesungguhnya masalah yang kita alami adalah cara Tuhan untuk kita melihat mujizat dan pertolongan Tuhan dinyatakan bagi saya dan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita masih ingatkah apa yang dikatakan di dalam Injil Yohanes? Pasalnya yang ke-9. Kita perhatikan ayat ini. Ini berbicara tentang seorang yang buta sejak lahirnya. Ketika Yesus menyembuhkan orang yang buta itu sejak lahirnya, Tuhan Yesus berkata bahwa bukan salah siapa-siapa. Bukan salah siapa-siapa. Bukan masalah atau salah orang tuanya. Bukan salah orangnya. Tetapi dikatakan karya Allah mau dinyatakan dalam diri orang itu. Itulah sebabnya berkat di balik masalah, masalah membuat kita dapat melihat kuasa dan mujizat Tuhan. Apa yang dihadapi dan dialami seorang yang buta sejak lahirnya. Kalau kita perhatikan ini, kita melihat bahwa kuasa dan kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam masalah ini. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tentunya di dalam perjalanan hidup kita ini, tidak selalunya kita aman-aman. Ada masalah, ada persoalan yang kita alami. Tetapi ingat, masalah itu membuat kita dapat melihat kuasa dan kemuliaan Tuhan terjadi di dalam kehidupan kita. Yang ketiga, apa berkat di balik masalah yang sedang kita hadapi? Yang ketiga, masalah itu membawa kita kepada keintiman dengan Tuhan. Masalah membawa kita kepada keintiman dengan Tuhan. Sering kita terlalu larut dalam segala kesibukan. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, seringkali kita terlalu larut dalam segala kesibukan dan rutinitas kita. Sehingga hubungan yang intim dengan Tuhan sering terabaikan. Padahal Tuhan mau kita selalu tinggal dalam kasih-Nya. Ia mau supaya kita tinggal di dalam kasih-Nya. Akhirnya saudara-saudara, Tuhan izinkan masalah datang supaya kita kembali kepada Dia. Masalah membawa saya dan saudara-saudara supaya kita lebih dekat dengan Tuhan. Nah tentunya kita masih sekarang ini menghadapi namanya COVID yang kita sekarang ini alami. Kita tidak tahu sampai kapan ini terjadi. Jangan itu membuat kita jauh daripada Tuhan. Yang sedang kita hadapi, dunia hadapi sekarang ini. Supaya kita terus mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Waktu masalah datang, kita harus kembali. Kita harus sadar bahwa kita sangat memerlukan Tuhan di dalam kehidupan kita.
Mengapa? Karena hanya Tuhanlah yang sanggup melindungi kita. Hanya Tuhanlah yang sanggup melindungi keluarga kita. Ia yang sanggup melindungi kita dalam setiap pekerjaan dan usaha kita. Dan apapun yang kita lakukan. Dengan kekuatan saya, dengan kekuatan saudara sendiri, kita tidak mampu menghadapi masalah itu. Tetapi kita hanya bisa bergantung sepenuhnya dan mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Melalui masalah, Tuhan membuat kita lebih mengenal siapakah Dia. Sekali lagi, melalui masalah yang kita hadapi, Tuhan membuat kita lebih mengenal siapakah Dia. Tuhan membuat kita mengenal dan mengerti jalan-jalannya Tuhan. Bukan hanya dari kata orang. Tetapi melalui pengalaman secara pribadi. Seperti yang dialami oleh Ayub. Ayub mengalami semuanya. Tentunya Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Masalah itu membawa kita lebih dekat kepada Tuhan. Itulah berkat di balik masalah yang kita hadapi. Di dalam Ayub pasal 23 ayat 10 berkata, karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Ayub pasal 23 ayat 10 yang berkata demikian. Kita ditentukan Tuhan untuk jadi emas dikatakan Ayub ini. Memancarkan kemuliaan Allah dan berharga. Kita percaya akan hal itu. Jangan kita putus asa atau menyerah ketika kita sedang menghadapi persoalan, menghadapi masalah tantangan dalam hidup ini. Itu adalah bagian dari rencana Tuhan untuk menjadikan kita sebagai emas dikatakan dalam ayat ini, yaitu menjadi anak-anak Tuhan yang memancarkan kemuliaannya. Masalah membuat kita lebih dekat kepada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pada malam hari ini firman Tuhan mengajar kepada saya dan Bapak Ibu saudara-saudara. Berkat di balik masalah yang kita hadapi. Apa berkatnya? Yang pertama, masalah itu mendewasakan kita. Yang kedua, masalah membuat kita dapat melihat kuasa dan kemuliaan Allah. Yang ketiga, masalah itu membawa kita lebih dekat kepada Tuhan. Kita satu di dalam doa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, kami telah merenungkan kebenaran firman-Mu bersama-sama pada malam hari ini. Hamba percaya Tuhan adalah Allah kami yang berkuasa di atas segala-galanya. Apapun persoalan hidup yang akan kami hadapi dan alami, kami hanya berharap dan bersandar kepada pertolongan Tuhan. Melalui firman Tuhan malam hari ini, mengingatkan kami kembali bahwa ada berkat di balik masalah yang kami hadapi dalam hidup ini. Di dalam nama Yesus hamba berdoa. Amin. Kita akan berdoa bersama-sama pada malam hari ini. Dan saya akan menyebut beberapa pokok doa yang menjadi bahan doa kita bersama. Yang pertama-tama kita mengucap syukur kepada Tuhan oleh karena berkat dan pertolongan Tuhan untuk seluruh jemaat Tuhan di tempat ini. Dan kita berdoa untuk pekerjaan, usaha, pelayanan, seluruh anggota jemaat kita. Kemudian kita berdoa untuk anak-anak kita yang menempuh pendidikan dari tingkat TK sampai kepada perguruan tinggi. Kemudian kita terus berdoa untuk badan pengurus jemaat
dan staf pengembalaan dalam melaksanakan tugas pelayanan di tempat ini. Demikian juga kita berdoa untuk setiap seksi pelayanan yang ada. Demikian juga kita berdoa untuk program-program yang telah ditetapkan oleh setiap seksi pelayanan yang ada dalam jemaat kita. Kemudian kita terus dukung dalam doa kita, ada beberapa jemaat kita yang saat ini masih dalam proses pemulihan dari penyakit yang sedang mereka derita. Dan kita percaya Tuhan yang berkuasa di atas segala-galanya mampu memberi kekuatan pemulihan kepada jemaat kita yang sakit ini. Demikian juga kita berdoa untuk organisasi Gereja Kemah Injil Indonesia dari Aras Pusat sampai kepada jemaat lokal. Kemudian berdoa secara khusus untuk semua pekerja Gereja Kemah Injil Indonesia yang ada di daerah kota Samarinda, dan berdoa untuk pengurus daerah yang ada di kota Samarinda. Kemudian kita berdoa untuk bangsa dan negara kita ini, dan kita percaya Tuhan menolong mampu pemerintah menjalankan roda pemerintahan ini dengan baik. Demikian juga kita terus dukung di dalam doa kita untuk ibadah Jumat Tuhan yang sudah kita mulai pada awal bulan Oktober ini secara offline. Ya, kita percaya dan Tuhan yang menolong kita semua. Dan ini berapa bahan doa yang sempat saya ingat. Dan kalau ada bahan doa dari jemaat Tuhan, dan kita bersama-sama menyampaikan itu kepada Tuhan pada malam hari ini. Ya, oleh karena itu kita tunduk kepala dan berdoa. Nanti saya akan mengamin doa kita. Kita satu di dalam doa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, Bapa yang kami kenal, kami sembah dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sangat bersyukur malam hari ini ya Tuhan, oleh karena pertolongan Tuhan dalam ibadah yang telah kami laksanakan bersama. Dalam persekutuan kami telah memuji Tuhan, kami telah merenungkan bagian firman-Mu, dan kami telah memberi persembahan kami. Kami percaya Tuhan dimuliakan, diagungkan di atas segala-galanya, dan Tuhan memberkati kami. Terima kasih Tuhan, kami akan menyampaikan segala doa dan permohonan kami kepada Tuhan. Dan namun sebelumnya kami menyampaikan doa ini, terlebih dahulu kami menyerahkan seluruh kehidupan kami, keberadaan kami kepada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama-Mu. Pada malam hari ini kami berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, dalam setiap pekerjaan, usaha, yang mereka kerjakan lakukan, Tuhan Kau menyertai, Tuhan Kau memberkati seluruh jemaat kami dalam setiap aktivitas yang mereka kerjakan lakukan. Karena kami percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, sumber segala sesuatu itu, menolong dan memberkati jemaat kami. Terima kasih Tuhan. Demikian juga kami berdoa untuk anak-anak kami yang menempuh pendidikan. Kami percaya Tuhan hikmat kemampuan yang hanya daripada Tuhan Kau berikan kepada anak-anak kami. Kiranya mereka dapat mengikuti pendidikan ini dengan baik dan mereka dapat berhasil. Dan Tuhan kami muliakan dalam kehidupan ini oleh karena pertolongan Tuhan untuk anak-anak kami. Segala keperluan kebutuhan, biaya yang perlu dibutuhkan, kami percaya Tuhan sumber berkat menyediakannya bagi kami dan jemaat Tuhan di tempat ini. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama-Mu pada malam hari ini. Demikian juga kami terus berdoa dan menyerahkan beberapa jemaat kami yang saat ini masih dalam proses pemulihan dari penyakit yang sedang mereka derita. Kami percaya kepada Tuhan Yesus Kristus yang berkuasa di atas segala-gala penyakit. Nyatakan kuasa kehendak Tuhan terjadi. Beri kekuatan pemulihan sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan dalam kehidupan jemaat kami yang saat ini dalam penderitaan penyakit. Kami terus berdoa untuk hamba-Mu, Bapak Pendeta Rostam Balang, Ibu Aguslina Napoleon, Bapak Sadirin Ingan, Ibu Rosnani Agung, Bapak Yohanes Sawan, Ibu Jariah, Bapak Baru Sablon, Bapak Pendeta Balang Ganang, Ibu Noriah Daring, Ibu Hipi Laheng, Ibu Setia Ningsih. Mungkin ada jemaat Tuhan yang tidak hamba-Mu sebut nama mereka, tetapi kami percaya Tuhan yang tahu di mana mereka saat ini. Oleh karena itu Tuhan, kami mohon jamahan tangan Tuhan Yesus Kristus
beri kesembuhan, pemulihan kepada jemaat kami yang dalam penderitaan penyakit ini. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus oleh karena kesembuhan, kekuatan yang Tuhan anugerahkan kepada kita jemaat kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Demikian juga kami berdoa bersama-sama untuk badan pengurus jemaat dan staf pengembalaan dalam melaksanakan tugas pelayanan yang dipercayakan kepada kami di jemaat ini. Kami mohon Tuhan Kau tolong kami, mampukan kami melaksanakan tugas pelayanan ini. Demikian juga kami berdoa untuk setiap seksi pelayanan yang ada dalam jemaat kami. Program-program yang telah mereka sepakati, yang akan mereka kerjakan, lakukan. Kami percaya Tuhan Kau menolong. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama-Mu. Demikian juga kami berdoa bersama-sama pada malam hari Tuhan. Untuk organisasi Gereja Kemah Injil Indonesia. Kami menyerahkan pemimpin gereja kami. Dari aras pusat sampai kepada jemaat lokal. Mampukan mereka melaksanakan tugas yang diembankan kepada mereka masing-masing. Kami percaya Tuhan yang punya pelayanan ini. Oleh karena itu Tuhan kami serahkan semuanya kepadamu malam hari ini. Terima kasih Tuhan. Berdoa secara khusus untuk semua pekerja yang ada di daerah kota Samarinda. Kami mohon urapan Tuhan Yesus Kristus mengurapi kami semua. Mampu melaksanakan tugas pelayanan ini. Kami percaya Tuhan yang mempunyai pelayanan. Itulah sebabnya kami berharap bersandar kepada Tuhan kami Yesus Kristus. Segala keperluan kebutuhan kami, Tuhan Kau sumber berkat menyediakannya bagi kami. Terima kasih ya Tuhan. Demikian juga kami berdoa untuk pengurus daerah. Kami serahkan mereka kepada Tuhan, Tuhan pakai urapi dengan kekuatan kuasa Tuhan melaksanakan tugas pelayanan ini. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Demikian juga kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia ini. Kami menyerahkan pemimpin bangsa kami, mampukan mereka menjalankan roda pemerintahan ini. Kami percaya Tuhan kekuatan hikmat yang hanya daripada Tuhan Kau berikan kepada pemimpin bangsa kami ini. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami mohon kepada Tuhan sumber segala sesuatu, memberkati seluruh jemaat kami di tempat ini dalam setiap pekerjaan dan usaha mereka. Kami bersyukur oleh karena pertolongan Tuhan dalam ibadah kami bersama malam hari ini ya Tuhan, dari awal hingga akhirnya. Kami percaya Tuhan memberkati kami dan Tuhan kami muliakan, agungkan di dalam kehidupan ini. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan menutup persekutuan kami malam hari ini. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan. Saya ucapkan selamat malam. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Haleluya. Salam.